Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. The Puritanisme. Di depan gua yang dipenuhi kabut peri. Di tengah malam, bintang berkelap-kelip dan angin sepoi-sepoi. Kepala sekolah Zine mengenakan jubah polos dan duduk sendirian di bawah pohon besar. Dia mengerutkan kening dan menatap slip batu giok di tangannya. Setelah selang beberapa bulan, Suyi, yang menghilang di jurang kabut hitam, muncul di kedalaman Gunung Buzu, menghancurkan agama spiritual dalam satu gerakan. Insiden ini telah memicu badai yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam abadi, menyebabkan kegemparan yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak tahu berapa banyak kekuatan alam abadi yang telah terguncang oleh ini. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa ada dewa di balik agama semua jiwa. Tapi sekarang, dalam satu malam, Suyi, makhluk abadi yang tiada taranya, diinjak-injak dan dihancurkan. Ini tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun setelah berakhirnya era kejatuhan abadi. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu tidak pernah terjadi sebelum zaman keabadian. Lagi pula, di dunia peri pada waktu itu, tidak ada kekuatan di belakang para dewa. Para dewa tidak dapat bereinkarnasi, itu benar-benar masuk akal. Suyi ini adalah penghujat. Zine diam-diam. Tidak mengherankan jika Suyi dapat membunuh Raja Abadi dengan budidaya Raja Abadi. Meskipun dia terkejut dan terkejut, dia tidak terkejut bahwa Suyi mampu bertahan dikejar oleh Raja Abadi dari 9 kekuatan abadi dan selamat dari jurang kabut hitam. Bagaimanapun, itu adalah reinkarnasi dari Wang Ye. Zine sangat mengkhawatirkan dua hal. Pertama, kehancuran agama semua jiwa, yang telah menguasai harta rahasia para dewa, berarti di tangan Suyi, ada kartu hall yang cukup untuk bersaing dengan kekuatan para dewa. Ini mungkin salah satu alasan mengapa para dewa tidak bisa mentolerirnya. Kedua, slip batu giok di tangannya berasal dari Kaisar Huntian. Monster tua dari Taijing yang berpartisipasi dalam pertempuran malam abadi, dengan tuannya, Sue Xiaozi, jauh sebelum zaman kejatuhan abadi. Dalam slip batu giok ini, Kaisar Huntian secara langsung menyatakan bahwa Suyi hari ini, dengan kekuatannya sendiri, sudah cukup untuk membunuh Raja Abadi saat ini. Berita ini akhirnya membuat Zine merasa terancam. Saya tidak bisa lagi berdiri di samping dan menonton dari sela-sela seperti sebelumnya. Perlu dicatat bahwa di masa lalu, dia juga berencana untuk berdiri di sela-sela dan membiarkan kekuatan besar yang mengandalkan para dewa untuk membersihkan Suyi. Sebelum pengejaran besar terakhir terhadap Suyi dilakukan, kini telah mengirim surat kepada beberapa pasukan yang didukung oleh dewa, mengungkapkan identitas asli Suyi. Karena itu, dalam pengejaran besar itu, Sekte Linglong dan Sekte Wanling, kekuatan yang didukung oleh para dewa, akan berpartisipasi di dalamnya. Tapi sekarang, dengan runtuhnya Sekte Semua Jiwa, kini telah sepenuhnya menyadari bahwa hanya kekuatan yang mengandalkan para dewa yang tidak dapat lagi membantu Suyi. Berita dari Kaisar Huantian membuat kini merinding. Sebagai kepala Sekte Taiking, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Suyi baru naik dari dunia manusia ke Gunung Jingzu Bailu 2 tahun lalu. Pada saat itu, Suyi diburu oleh Sekte Taiking dan Yunji Immortal Mansion. Setelah lebih dari 2 tahun, Suyi telah berhasil menembus 3 alam semesta, virtual, dan suci, dan dia dapat membunuh Raja Abadi dengan kekuatannya sendiri. Perubahan kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan, dan seseorang tidak dapat menemukannya di masa lalu dan sekarang. Dan inilah yang membuat Zine merasa merinding. Sebagai Kaisar Surga, apa yang dikatakan di slip batu giok, jika Anda memberi Suyi waktu lagi, saya khawatir tidak akan lama sebelum Anda dapat membunuh Yang Maha Kuasa tingkat Taiwu. Memikirkannya membuat Zine merasa tidak nyaman. Dia tahu betul bahwa, sebagai reinkarnasi Kaisar Yongye, cepat atau lambat, Suyi akan menyelesaikan Sekte Taiking, dan sama sekali tidak ada ruang untuk manuver. Dia juga tahu bahwa di dunia sekarang ini, untuk menghindari malapetaka para dewa, para penguasa agung dari alam besar, termasuk tuannya Sue Xiaozi, bahkan jika mereka sudah tahu bahwa Kaisar Yongye bereinkarnasi, mereka sekarang tidak akan mempertaruhkan nyawamu untuk berurusan dengan Suyi. Tetapi jika Suyi dibiarkan menjadi lebih kuat seperti ini, ancaman yang ditimbulkannya akan semakin besar dan semakin besar.
Yang membuat kini semakin berat adalah, melihat seluruh dunia abadi, bahkan jika itu adalah kekuatan raksasa seperti agama Taiking mereka, kekuatan terkuat yang dapat dikerahkan hanyalah Raja Peri. Bukan karena mereka terlalu puritan dan tidak punya kartu truf, dan mereka juga tidak memiliki sosok yang kuat. Pembunuh dan tokoh Taijing itulah yang perlu menjaga agama Taiking dan melindungi semua orang dari sekte tersebut. Sama seperti jarum di laut, Anda tidak bisa meninggalkannya dengan mudah. Seperti beberapa karakter Taijing, mereka perlu waspada dan menghindari pukulan dewa dan bencana, dan mereka tidak berani berjalan di dunia dengan mudah. Dalam keadaan seperti itu, tidak diragukan lagi menjadi sulit untuk berurusan dengan Suyi. Bagaimanapun, jika Raja Abadi dikirim untuk memburu Suyi, tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Tidak, tindakan harus diambil, dan Suyi tidak boleh diberi kesempatan untuk bangkit lagi. Zine menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Dalam hatinya, Suyi memiliki kekuatan untuk mengancam agama Taiking, bahkan jika biayanya habis, itu harus diberantas. Segera, kini memanggil seorang pelayan tua dan menginstruksikan, atas namaku, kirim surat kepada Xuanzong, kepala sekte Taiyi, dan Nan Wujiu, kepala sekte Shenhuo. Dia melaporkan nama-nama kepala sekolah dari beberapa raksasa abadi dalam satu tarikan napas, dan kemudian berkata, silakan datang ke Taiking Chulk dalam 3 hari. Berbicara, dia menyerahkan segel giok kepada pelayan tua itu, saat mengirim surat itu, tinggalkan tandaku di atasnya, dan beritahu mereka bahwa peristiwa besar dari negosiasi ini terkait dengan Suyi. Ini. Pelayan tua itu menerima perintah dan bergegas pergi. Zine menggosok alisnya, merasa hatinya sedikit lebih tenang. Dia tidak khawatir bahwa kepala sekolah dari pasukan raksasa itu tidak akan datang. Dia bahkan bisa menebak bahwa kepala sekolah itu pasti merasakan ancaman dari Suyi seperti dia. Saat ini, jika kita bisa bekerja sama, siapa yang akan menolak? Suyi, aku tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam 2 tahun, kamu telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Lihatlah dunia, berapa banyak badai yang telah kamu ganggu di masa lalu. Berapa banyak gelombang yang kamu buat. Tapi karena ini, mereka yang membencimu ditakdirkan untuk tidak mentolerir hidupmu lebih lama lagi. Memang benar bahwa kamu adalah reinkarnasi Kaisar Yongye, tetapi dunia abadi hari ini berbeda dari era kejatuhan abadi. Dan kamu Suyi, bagaimanapun, jauh lebih buruk daripada Kaisar Yongye. Mata Zine berkilat, dan niat membunuh yang kuat muncul. 3 hari kemudian, agama Tai, agama Shenhuo, agama Linglong, Changsuan Daomen, dan Qianyuan Jianzai, pemimpin dari 5 raksasa Taoisme abadi, semuanya berkumpul di agama Taiking. Mereka yang tidak dapat datang ke pertemuan itu adalah Istana Abadi Donghai Bixiao dan Sekte Abadi Wenzu Wanjian. Zine juga tidak peduli tentang itu. Istana Abadi Bixiao terletak di Laut Cina Timur, sangat jauh. Sampai batas tertentu, jika ada kekacauan besar di negeri dongeng, banyak orang akan menganggap Laut Cina Timur sebagai tempat perlindungan. Yang mengejutkan kini, Lei Yunting, kepala Sekte Abadi 10.000 Pedang, tidak datang. Dia masih tidak tahu, Wanjian Xianzong telah mengubah dinasti. Namun, ini tidak memengaruhi tindakan Zine. Pada hari itu, dia melakukan percakapan rahasia dengan kepala sekolah dari 5 raksasa abadi lainnya. Pada hari yang sama, Gereja Taiking mengumumkan berita. 6 raksasa abadi akan melawan Suyi bersama. Lokasi pertempuran adalah medan perang kuno di Jinzhou, Motianling. 10 hari kemudian, 6 raksasa abadi masing-masing akan mengirim Raja Abadi untuk bertarung. Jika Suyi menolak, konsekuensinya akan Anda tanggung sendiri. Berita ini, bersama dengan 6 kekuatan raksasa abadi dan pasukan bawahan yang dikendalikan oleh bawahannya masing-masing, menyebarkan negeri dongeng dengan seluruh kekuatan mereka. Untuk beberapa saat, gempa bumi hebat terjadi di negeri dongeng. Suyi. Nama ini sangat populer di masa lalu. Pada hari ke-7 dunia abadi ditutup, dia bahkan membunuh Raja Abadi dan menghapus penjaga Sen Qingxi. Dalam pengejaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, 9 kekuatan abadi gagal, dan lebih dari 30 Raja Abadi menghilang dalam kabut hitam. Hanya Suyi yang hidup sendiri.
Belum lama ini, agama Wanling yang bercokol di Gunung Buzu diinjak-injak dan dihancurkan oleh satu orang, yang mengejutkan dunia. Hingga hari ini, berbagai rumor tentang dirinya masih menjadi perbincangan di seluruh dunia. Dan sekarang, 6 raksasa abadi mengumumkan dunia bersama, mengajukan tawaran untuk melawan Suyi, sulit untuk tidak menarik perhatian. Untuk sementara waktu, semua jenis diskusi dan keributan terdengar di 49 benua di negeri dongeng. Setiap tempat di mana orang-orang yang membudidayakan makhluk abadi berkumpul, mereka mendiskusikan pertempuran yang terkenal di dunia ini. Luzu Putih. Di kota yang makmur, Suyi, yang telah bekerja sepanjang hari, sedang menikmati makanan lezat di restoran bersama Qi Fufeng dan Zuyu Dapengniao. Kita akan segera berpisah, dan perjamuan ini dapat dianggap sebagai perpisahan untuk Zuyu Dapeng. Burung pencuri ini sangat sedih, dia ingin tinggal, dan telah melayani Suyi. Suyi menolak. Dia sangat jelas tentang tujuan burung pencuri ini, untuk memegang pahanya dengan kuat, adapun keengganan dan kesedihan itu, semuanya palsu. Namun, mengingat kinerja burung pencuri di masa lalu, Suyi akhirnya mengeluarkan slip batu giok dan memberikannya kepada burung pencuri. Gerai batu giok mencatat beberapa pengalaman dan wawasan kultivasi sebelum realisasi Dao Taijing. Meskipun bukan milik Dao tertinggi, mereka lebih modis untuk burung Zuyu Dapeng yang dibudidayakan di tahap selanjutnya dari alam yang menakjubkan. Semua harta Tao sangat berharga. Tiba-tiba terdengar teriakan heboh di jalan di luar restoran. Berita besar, 6 raksasa di dunia peri akan mengumumkan kepada dunia bersama bahwa mereka akan melawan Suyi di Jinzu Motianling. Satu batu mengaduk ribuan ombak, dan diikuti berbagai kegemparan. Seluruh jalan yang ramai seperti penggorengan. Pengunjung di restoran ini juga heboh, berdiri, dan mulai menanyakan kabar tersebut. Zuyu Dapengbert dan Qi Fufeng mau tidak mau tercengang. Kencan. Mereka tanpa sadar menatap Suyi. Suyi duduk di sana, mencicipi anggur dan menikmati makanan lezat. Tidak perlu bertanya sama sekali, hanya dari suara orang, Suyi mempelajari detail spesifik dari pertempuran ini. 6 raksasa abadi, masing-masing mengirim Raja Peri untuk berpartisipasi dalam perang. Lokasinya adalah medan perang kuno, Motianling, di Jinzu. Waktunya 10 hari lagi. Jika Suyi menolak, dia akan menanggung akibatnya. Suyi tidak terkejut dengan hal ini. Kematian sekte semua jiwa tidak diragukan lagi membuat sekte Taiking dan raksasa abadi lainnya mencium krisis. Dengan kata lain, raksasa abadi ini tidak bisa duduk diam. Zuyu Dapengbert mau tak mau berkata, Tuan Yongye, maukah Anda pergi berperang? Suyi minum segelas anggur, melihat pemandangan yang ramai di jalan-jalan dan gang-gang di luar jendela, dan berkata tanpa sadar, saya tidak memiliki ketulusan di semua, kenapa pergi? Ingat URL. Qi Fufeng berkata, mereka memilih tempat, mereka memutuskan waktu, dan mereka mengancam bahwa jika Anda tidak berpartisipasi, Anda akan menanggung risiko sendiri. Pertempuran seperti itu ditakdirkan untuk menjadi jebakan. Berat. Zuyu Dapengbert menyeringai dan berkata, memang, mereka hanya ingin makan kotoran, mereka benar-benar ingin bertarung, dan tempat dan waktu harus ditentukan oleh Tuan Yongye. Oke. Setelah berpikir sejenak, Suyi memandang Zuyu Dapengbert dan berkata, pergi dan cari tahu beritanya, karena mereka berani memberitahu dunia dan menyatakan perang terhadap saya khawatir saya yakin saya harus terlibat, jadi saya tidak sopan untuk mengancam. Saya ingin tahu, apa yang akan mereka gunakan untuk mengancam saya. Ya. Zuyu Dapeng memimpin. Suyi terus menikmati makanan lezatnya. Sangat jarang ada waktu santai, dan sebaiknya kamu bermeditasi dan menikmati waktu yang indah ini. Saat waktunya bersantai, Suyi tidak pernah menganiaya dirinya sendiri. Qi Fufeng sedikit gelisah. Dia punya firasat bahwa sejak 6 raksasa immortal Dao melakukan ini, mereka pasti sudah merencanakannya sejak lama. Bahkan jika Kaisar menolak berperang, mereka ditakdirkan untuk tidak melepaskannya. Di dunia abadi saat ini, raksasa abadi seperti Tuan, dan dunia menghormati mereka seperti mereka menghormati surga. Siapa yang berani mengabaikan keberadaan mereka? Belum lagi, kali ini,
6 raksasa abadi mengumumkan kepada dunia bersama-sama. Segera, burung Zuyu datang kembali dengan membawa berita besar. Tuan Evernit, situasinya tidak baik. Dikatakan bahwa ada banyak sandera di tangan kaum Taipuritan yang dapat mengancam Anda. Jika Anda tidak berperang, para sandera ini akan terbunuh. Mata Suyi sedikit menyipit, dan dia mencibir dan berkata, ini adalah trik yang tidak sedap dipandang lagi, sepertinya kalajengking darah murid tertua ini, kini, adalah jauh lebih menjanjikan daripada Sue Xiao. Menahan sandera sebagai paksaan adalah hal yang biasa terjadi sejak zaman dahulu. Sebelum era Immortal Falls, semua karakter yang pernah berhadapan dengan Wang Ye tahu bahwa apapun ancamannya, mereka tidak akan berada di mata Wang Ye. Semua. Zuyu Dapengyao dengan serius berkata, Tuan Yongye, konon banyak dari sandera ini adalah orang-orang tua yang bertugas di bawah komando Anda. Jika sesuatu terjadi pada mereka, kata-kata belum selesai, makna telah terungkap. Suyi berkata dengan ringan, apakah menurutmu jika aku pergi berperang, mereka akan dengan mudah melepaskan para sandera itu? Zuyu Dapengbert berkata datar tidak. Lalu menurutmu apakah aku punya kesempatan untuk menyelamatkan para sandera itu? Saya khawatir ini akan sulit. Kalau begitu, kenapa aku harus dipegang hidungnya? Suyi bermain dengan gelas anggur di tangannya, matanya dalam dan tenang. Seorang sandera yang hidup memiliki nilai tawar-menawar, jika sandera mati, tidak ada ruang untuk manuver. Ngomong-ngomong, dia sedikit mengernyit. Antara dia dan Sekte Taiking dan raksasa abadi lainnya, situasinya telah lama berada di halaman yang sama, dan tidak ada ruang untuk manuver. Jika dia tidak berperang, musuh-musuh itu mungkin membunuh para sandera begitu saja. Zuyu Dapengbert bertanya dengan hati-hati, Tuan Yongye, lalu kami tidak akan melakukan apa-apa. Mata Suyi berkilat dingin, dan berkata, tidak, karena mereka telah menawarkan syarat dan mengancamku, bagaimana mungkin aku tidak menanggapi? Kamu bisa pergi, aku juga bisa. Suyi meletakkan gelas anggur di tangannya, dan berkata dengan lembut, mau berkelahi. Ya, semuanya harus diatur oleh saya, ancaman. Oh, aku akan mengambilnya sebagai milikku. Caranya juga diterapkan pada tubuh, lihat siapa yang tidak bisa menahannya dulu. Zuyu Dapengbert disegarkan, dan berkata, Tuan Yongye sangat benar, bersihkan bajingan ini, dan Anda akan menjadi gigi ganti gigi, mata ganti gigi mata. Qi Fufeng sangat khawatir dan berkata, Tuan, jika sandera mati, maka... Suyi mengangkat matanya untuk melihat Qi Fufeng, dan berkata, sebelum era Xianyun, aku, saudara baik yang terlihat seperti saudara, disandera oleh musuh besar bernama Huang Yunye. Untuk memaksaku menundukkan kepalaku, tahukah kamu bagaimana aku melakukannya? Tidak menunggu Qi Fufeng berbicara, dia sudah menjawab, saya tidak menyerah, karena begitu saya menyerah saat itu, saya dan saudara saya yang baik semuanya akan dikalahkan, oleh Huang Yunye apapun yang kau lakukan. Pada akhirnya, kau pasti akan mati. Jadi, Suyi berkata dengan tenang, setelah saya mengambil keputusan, saya tidak ragu-ragu dan memilih untuk mengambil tindakan. Zuyu Dapengbert dan Qi Fufeng bergetar di hati mereka. Ketika Tuan Yongye membuat keputusan ini, kesedihan dan rasa sakit apa yang harus dia rasakan di dalam hatinya. Sayangnya, pada akhirnya tidak ada keajaiban yang terjadi, saudaraku yang baik meninggal. Ekspresi Suyi tidak berubah. Saya pergi setelah 9 hari 9 malam untuk memburu dan menangkap Huang Yunye hidup-hidup, dan kemudian, di puncak Taiwu Gunung, saya berada di depan dunia. Dengan cara yang sama, daun-daun awan kuning dijepit dan dikupas, dan tulang-tulangnya dibuang menjadi abu. Selanjutnya, saya menghabiskan setengah tahun dan menghabiskan kekuatan saya untuk membunuh semua klan di belakang Huang Yunye dan semua kerabat dan teman-temannya, dan tidak ada yang selamat. Zuyu Dapengbert dan Qi Fufeng menghirup udara sejuk. Kejam. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, pada awalnya, jika saya menyerah, saya tidak hanya akan kalah, tetapi semua kerabat, teman, dan bawahan saya akan menderita. Kemudian, dia meminum segelas wine, sejak saat itu, dunia benar-benar mengerti bahwa ancaman apapun tidak ada gunanya di depanku, ingin membunuhku. Ya, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Jika tidak, semua konspirasi dan trik akan sia-sia.
Chuyu Dapengbert dan Qi Fufeng naik turun. Su Yi juga memiliki beberapa perasaan di hatinya, mengatakan, saya kalah dalam pertempuran malam abadi, di tahun-tahun mendatang, orang-orang dan kekuatan yang terkait dengan saya, dan kebanyakan dari mereka telah menjadi sasaran balas dendam dan likuidasi oleh musuh-musuh besar itu. Ini baru tragedinya saya sudah tahu, yang saya tidak tahu, pasti masih banyak lagi. Sekarang, kekuatan besar agama Taiking berani menyandera untuk memaksa saya berperang. Pukul dan pukul mereka semua. Su Yi berkata, bangkit dan berkata, ayo pergi. Zuyu Dapengbert dan Qi Fufeng bangkit dengan cepat. Lord Evernith, kemana kita akan pergi? Candle Yu burung Dapeng mau tidak mau bertanya. Mana dari 6 raksasa abadi yang paling dekat dengan Bailuzu, kita akan pergi ke sana. Su Yi berkata dengan santai. Yang paling dekat dengan Bailuzu. Zuyu Dapengbert berpikir sejenak, lalu berseru, Linglong God. Bailuzu bersebelahan, kalau kita berangkat sekarang, kita bisa sampai dini hari ini malam. Kalau begitu pergilah ke Linglong God Chul. Su Yi membuat keputusan akhir. Awalnya, ia berencana untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, mengabaikan hiruk-pikuk dunia. Tapi sekarang, dia harus mengubah rencananya. Inilah hidup, selalu penuh kejutan tak terduga, dan rencana tidak pernah mengikuti perubahan. Hidup tidak bahagia, 8 dari 10, mungkin begitu. Huazu. Gunung Kotak-Kotak. Tempat bercokol agama Linglong. Larut malam, L. Sekitar Gunung Kipan sepi, hanya beberapa lampu menerangi beberapa bangunan antik di Linglong God Religion. Di kuil kuno. Su Wenzu, pendeta kedua dari sekte Linglong, sedang minum. Dia mengenakan jubah putih dan wajahnya setampan anak muda, tapi dia sebenarnya adalah monster tua dari akhir negeri ajaib yang hidup untuk waktu yang tidak diketahui. Jumlah tahun. Di sampingnya, dia ditemani beberapa gadis cantik. Itu selir-selirnya. Su Wenzu tidak memiliki hobi lain, hanya yang paling terobsesi dengan cara kultivasi ganda. Dalam kehidupan ini, ia mengumpulkan sejumlah wanita cantik dari segala jenis, bermain setiap malam. Sianggong, saya mendengar bahwa 6 raksasa abadi akan membersihkan Su Yi bersama kali ini, tidakkah Anda juga akan berpartisipasi di dalamnya? Seorang gadis cantik bertanya dengan suara lembut. Meskipun Su Wenzu adalah raja abadi dan pendeta kedua dari agama Linglong, dia lebih suka dipanggil Sianggong di depan selirnya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, pemimpin dan imam besar telah pergi ke gereja Taiking, bahkan jika mereka ingin membersihkan Su Yi itu, mereka akan tidak mengganggu saya duduk saja di pengajaran dan menemani Anda cantik. Berbicara, dia mengambil gadis cantik itu ke dalam pelukannya dan meletakkan tangannya ke atas dan ke bawah, dan tak lama kemudian gadis cantik itu gemetaran, terengah-engah, dan sudut-sudut tubuhnya gemetar. Alis dan matanya penuh dengan godaan. Hahaha, sini juga. Su Wenzu tertawa dan memberi isyarat kepada wanita cantik lainnya, berbahagialah kalian semua pelacur kecil malam ini, kursi ini tidak akan muncul. Meliputi konferensi, Anda akan benar-benar nyaman. Acara meriah akan dipentaskan. Diam-diam, sosok tinggi muncul dari udara. Dalam jubah hijau, di bawah lilin yang terang, itu bersinar dengan kilau ilusi, yang tampak sangat tidak nyata. Su Wenzu kaget dan ngeri. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.